Kebangkrutan PT Sri Rejeki Ismail Tbk atau biasa dikenal Sritek dinilai menjadi bukti penurunan daya saing industri tekstil dalam negeri. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Indef, Aisha M. Rahbini mengatakan hal ini ditandai dengan membanjirnya produk tekstil Cina di dalam negeri. Menurutnya penurunan daya saing ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upah pekerja yang tinggi dan teknologi industri di Indonesia yang kurang memadai. Kelemahan-kelemahan itu menyebabkan inefisiensi sehingga biaya produksi di dalam negeri menjadi mahal. Apakah kondisi industri tekstil sudah darurat? Apa penyebab produk tekstil lokal kalah saing dengan pakaian impor, dan apakah Cina investasi tekstil di Indonesia sebagai serangan terstruktur? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Yuwana, lagi-lagi kabar yang tidak enak, bahkan boleh dikatakan ini kabar duka ya Bung, karena industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja. Salah satunya produksi dari PT Sri Rejeki Ismail atau Sritek yang juga digadang-gadang perusahaan tekstil terbesar. Menurut Anda, Bung Yona, terkait dinyatakan pilotnya PT Sritek ini, apa dampak langsungnya? Kemudian apakah ada efek domino yang terjadi bila atau bisa mengguncang seluruh sektor industri di garmen Indonesia ini, Bung? Ya, Bung Anggi, terima kasih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. PHK, pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan Sritek, ya, sekitar 20.000 orang setelah beberapa waktu kemarin diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat utang 24 triliun rupiah itu tentu memiliki dampak langsung, Bung Anggi, terutama pasti akan menambah angka pengangguran akibat kehilangan pekerjaan akibat PHK tersebut. Jadi sekitar 20.000 orang, ya, kan, eh, karyawan PT Sritek itu sekitar 20.000 orang itu mereka kan jadi tulang punggung keluarga, Bung Anggi. Jadi gaji mereka selama kerja di PT Sritek itu terus kemudian mereka diputus kerja itu kena PHK, terus siapa yang akan menutup biaya belanja kebutuhan sehari-harinya? Pasti akibat itu kan, akibat tidak punya gaji itu tentu akan menurunkan daya beli masyarakat dan bahkan bisa turun secara drastis, dan ini bisa menggoncang ekonomi mereka, paling tidak ya ekonomi lokal ya di level mikro. Namun sebetulnya kalau kita telisik ya, PT Sriteknya itu ternyata ini memang raksasa tekstil Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Malaysia, Vietnam, ya, sejak tahun 1966, kurang lebih ya 50 tahun yang lalu kan. Jadi memang raja tekstil Asia Tenggara itu Sritek ini. Diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang ini kan jelas jelas sekali efek dominonya itu sangat kentara. Misalnya apa di rantai pasokan tekstil pasti akan terputus itu. Baik yang sifatnya domestik maupun yang ekspor. Yang ekspor pasti akan berhenti. Jadi yang domestik misalnya para pedagang ya tekstil, para pedagang tekstil eceran yang ngambil produk-produk dari Sritek yang sifatnya eceran itu nggak bisa ngambil lagi. Terus kemudian pemasok bahan baku ya, pemasok bahan bakunya apakah kapas, apakah kain-kain atau apapun itu bahan baku yang untuk produksi tekstil itu juga tentu berhenti usaha. Lah, bagaimana mau usaha orang Indo usahanya juga mati begitu. Begitu, Bung Anggi. Dan
lagi-lagi yang juga tadi sudah Anda paparkan, kemudian apakah globalisasi, perubahan pola konsumsi, juga ketatnya persaingan internasional serta pandemi efek beberapa tahun yang lalu telah memberikan dampak signifikan pada industri ini, Bung? Oh, ya begitulah, Bung. Memang problem industri garmen Indonesia ini sifatnya sistemik ya. Jadi baik di level mikro, di level makro maupun global. Misal kalau kita lihat di level mikro ya, kepemilikan pabriknya saja kan ini di bawah PT ya, perseroan terbatas yang sifatnya terbuka. Ini juga sekali merupakan bentuk syirkah yang batil, terutama dalam urusan permodalan, sampai usahanya kan utang kemana-mana. Jadi khusus kasus PT Seritek sendiri ini ada data utang 24 triliun rupiah itu dari 28 bank, baik bank dalam negeri maupun bank luar negeri. Itu di level level perusahaan, di level mikro perusahaan sendiri. Kemudian di level makro, Bung Anggi, terkait dengan kebijakan industri pergarmenan atau industri perstekstilan ini. Jadi industri ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Ya kalau kita lihat dari rezim demi rezim pemerintah yang berkuasa itu sepertinya abai terhadap industri pertekstilan ini. Padahal kalau kita lihat tenaga kerja yang tersedot di industri ini bisa sampai 4 juta tenaga lebih. Itu karena ini padat karya. Industri ini industri yang menyedot, yang memperkerjakan ribuan bahkan jutaan orang. Kok kemudian ada juga menjadi human capital yang kuat. Tapi kemudian tidak diperhatikan oleh negara, sehingga kemudian karena tidak diperhatikan, dibiarkan saja, human capital ini jadinya seperti sampah begitu saja. Lalu terus apa makna bonus demografi selama ini kan jadi tidak wujuduhu keadamihi. Jadi ada dengan tidaknya sama saja itu. Itu ya inilah kapitalisme, Bung, yang mengajarkan laissez-faire, laissez-passer ya. Biarkan ekonomi berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Negara abai baik dalam hal regulasi maupun bantuan-bantuan ekonomi yang membutuhkan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Jadi bukan semata perubahan pola perilaku konsumsi, bukan semata pandemi COVID-19 kemarin, itu jelas sekali nampak. Apalagi kalau kita lihat di level global ya, sejak Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas ya, Free Trade Agreement ya, khususnya ACFTA ya, ASEAN China Free Trade Area yang gaungnya itu sejak tahun 2002 ya, hampir 15 tahun yang lalu, Indonesia itu malah menjadi pasar dari produk-produk luar negeri, termasuk garmen ini. Jadi Indonesia malah dibanjiri oleh produk-produk impor dari Korea, dari Cina, Bangladesh, Vietnam, Amerika dan lain sebagainya. Ya tentu ini produk-produk dalam negeri jadi kalah bersaing dengan produk yang lebih bonafit dengan harga murah dari luar negeri. Tentu masyarakat jadi tertarik, kecuali kecuali mereka punya keimanan ya, Bung ya. Maka eh, jelas sekali globalisasi ini memang memaksa ekonomi Indonesia bertekuk lutut kepada asing. Dalam hal ini industri garmen kalah bersaing dengan negara-negara tetangga, bahkan negara-negara di dunia. Begitu, Bung Anggi. Nah, dan terakhir, ketika kondisi industri tekstil sudah darurat, adakah langkah penyelamatannya, Bung, yang tadi juga Anda telah paparkan fakta-fakta yang ada ini? Ya, betul, Bung. Ini memang menjadi kegelisahan kita, menjadi kepedulian kita ya, terutama tentunya ekonom muslim seperti yang harus kita peduli terhadap urusan kaum muslimin. Jadi memang ini tidak hanya terjadi pada Sritek ya, pada PT Sritek TBK yang terbuka, tapi juga pada industri-industri garmen yang lain ya. Ada Polisem, Indo, Argo, Pantos, Tekstil, dan lain sebagainya. Kalau kemudian mereka kemudian tidak diperhatikan oleh negara, tentu lama-kelamaan akan semakin anjlok, semakin tenggelam dan gulung tikar, sehingga perindustrian di negeri kita memang perlu dievaluasi secara menyeluruh itu. Dalam konteks menyelamatkan, dalam konteks penyelamatan, menurut saya ada dua strategi, Bung Anggi. Jadi strategi pertama itu strategi penyelamatan yang sifatnya parsial.
tambal sulam ya. Secara internal memang mungkin manajemen Sritek, manajemen industri-industri garmen itu sendiri sudah mengantisipasinya. Bahkan beberapa waktu kemarin Presiden Prabowo itu sudah menginstruksikan agar menyelamatkan PT Sritek ya, terutama karyawan-karyawannya jangan keburu di PHK. Bahkan Presiden Prabowo menginstruksikan perintah ya, dengan perintah kepada 4 kementerian, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja agar mencari jalan untuk menyelamatkan industri-industri garmen tersebut. Tapi bagaimanapun juga ini tentu tentu kita lihat bagaimana hasilnya. Dugaan saya selama penyelamatannya masih menggunakan paradigma kapitalisme, kok akan jatuh ke lubang yang sama ya Bung ya. Apalagi kondisi kementerian rezim sekarang kan sangat gemuk ini. Bisa mengundang ketidaksolidan ya, bisa miskoordinasi ya, tidak harmonisnya satu kementerian dengan yang lain dan sebagainya. Belum lagi tentang perundang-undangan yang tenggelam oleh omnibus law itu. Jadi ini sifatnya parsial. Namun strategi kedua yang saya usulkan adalah strategi yang tidak tambal sulam, butuh kesungguhan seluruh stakeholder, bukan hanya pelaku usaha, namun juga masyarakat secara menyeluruh, karena bagaimanapun juga mereka pemakai hasil industri garmen ini ya, bahkan juga pemerintah agar sadar menggunakan sistem ekonomi Islam dalam praktek ekonomi mereka. Kira-kira pemerintah berani nggak misalnya menstop pakaian impor dari luar negeri? Ini, jadi strategi kedua ini strategi yang sifatnya revolusioner, Bung. Sebagaimana firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka mengubah sampai mereka kaum itu sendiri yang mengubah kondisi mereka. Jadi bahasa lugasnya ya harus ganti sistem perekonomian yang diterapkan dari sistem kapitalisme menuju sistem ekonomi Islam. Kalau kita lihat di dalam sistem ekonomi Islam, Bung Anggi, jadi politik ekonomi Islam itu sesungguhnya bersumber kepada empat hal saja: pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga manusia. Nah, industri garment ini kan dalam bahan baku harusnya sebagai sarana produksi. Jadi industri sebagai sarana produksi itu harusnya bahan bakunya dipasok oleh sumber perekonomian yang pertama, dari produsen kain, dari kapas, wool, ya, para petani-petani, para perkebunan-perkebunan kapas, ya, pakaian-pakaian yang diproduksi di dalam negeri, yang kemudian disalurkan ke industri-industri garment itu. Tapi kan problem ketahanan internal Indonesia sendiri dalam aspek sumber perekonomian yang pertama ini juga sedang bermasalah ya. Ketahanan pangan kita kan juga sedang butuh dievaluasi juga. Belum dalam aspek kepemilikan. Jadi kepemilikan industri itu harusnya sesuai dengan kaidah aswina'atu tukhadu hukmu matun tijuhu. Jadi hukum kepemilikan industri itu tergantung pada produk yang dihasilkannya. Kalau garmen ini kan produk yang menghasilkan kepemilikan individu. Harusnya milik individu, tidak kemudian dalam proses permodalannya dia dijadikan PT, dijadikan PT terbuka yang itu akadnya batil dalam Islam. Sehingga kemudian harusnya syirkah yang bisa mengembangkan perindustrian ini, perindustrian kepemilikan individu ini jadi barokah begitu. Kalau kemudian industri itu kepemilikan umum menghasilkan batu bara, misalnya nikel, emas dan lain sebagainya, maka industri tersebut menjadi kepemilikan umum dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian aspek perdagangannya, aspek tenaga manusianya dan yang lain sebagainya untuk menyelesaikan problem yang sifatnya tadi saya sebut strategi kedua, yang strategi kedua ini bukan tambal sulam dan sifatnya memang revolusioner begitu, Bung Anggi. Jadi dengan kata lain ya ganti rezim, ganti sistem begitu, Bung. Campakkan kapitalisme, terapkan sistem ekonomi Islam. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Baik, Terima Mas kasih. Allah, Bung Yuwana untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ataupun pemangku kebijakan bisa mendengarkan yang tadi disampaikan Bung Yuwana, karena solusinya praktis ya Bung Yuwana, tidak Iya. harus bongkar pasang seperti yang tadi Bung Yuwana sampaikan. Jazakallah sekali lagi Bung Yuwana. Mudah-mudahan Bung Yuwana senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Iya, amin.
Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Adi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.